Nasib Aibda RH yang diduga ruda paksa wanita sakit di rumahnya. Nasib oknum polisi berpangkat Aibda inisial RH yang diduga ruda paksa seorang wanita yang sedang sakit di kediamannya di Maluku Tengah. Kini, Aibda RH telah ditahan di sel tahanan Polres Seram bagian Barat. Akibat tindakan bejat oknum polisi berinisial RH itu, sang wanita mengalami trauma mendalam. Lantaran trauma tersebut, korban baru berani melaporkan tindakan oknum polisi tersebut pada 12 Januari 2026. Ruda paksa adalah perbuatan memaksa seseorang melakukan hubungan seksual dengan cara kekerasan, ancaman, atau tanpa persetujuan korban. Tindakan ini merupakan kejahatan serius yang melanggar hukum, hak asasi manusia, dan martabat korban, serta dapat dikenai sanksi pidana berat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dikutip Tribun Lampung Co.id dari Tribun Medan. Insiden dugaan ruda paksa tersebut terjadi tepatnya di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, pada 24 Desember 2026. Melawan rasa trauma, korban sempat memendam insiden tersebut sebelum akhirnya memberanikan diri bikin laporan pada 12 Januari 2026. Karopenmas Bidang Humas Polda Maluku, AKP Imelda Haurisa, mengaku bahwa terlapor sementara menjalani penahanan di sel tahanan Polres Seram bagian Barat. Terlapor juga terus menjalani pemeriksaan etik oleh penyidik. Untuk pidana sudah dilaporkan ke SPKT Polda Maluku, ungkapnya. Akibat kejadian itu, korban mengalami trauma berat dan baru berani melaporkan kejadian itu ke Polda Maluku pada Kamis. Kami sudah lapor pelaku ke Polda Maluku kemarin, kata korban MK. Ia pun berharap Polda Maluku segera menindaklanjuti laporan tersebut dan segera memproses pelaku sesuai aturan hukum yang berlaku. Semoga kasus ini segera diproses sesuai aturan hukum yang berlaku, dan pelakunya dapat dihukum berat sesuai perbuatannya, harapnya. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Rosta Umasugi, mengutip Kompas.com Kamis, 15 Januari 2026, mengatakan oknum polisi yang dilaporkan ini diketahui bertugas di Polres Seram bagian Barat. Adapun inisialnya adalah RH. Ia memastikan saat ini laporan kasus tersebut sedang ditindaklanjuti dan penyidik dari unit PPA Polda Maluku sedang menyelidiki kasus tersebut. Penyidik juga telah mengagendakan pemanggilan kepada korban dan sejumlah saksi lainnya untuk dimintai keterangannya pada pekan depan. Untuk terlapor juga sudah dikirimkan surat panggilan untuk dimintai keterangan pada minggu depan, katanya. Ia menegaskan bahwa Polda Maluku akan menangani kasus tersebut secara profesional dan tidak akan melindungi oknum polisi yang terbukti bersalah. Proses penanganan kasusnya akan berlangsung transparan, dan apabila terbukti bersalah akan ditindak tegas sesuai aturan, tegasnya. Berikut adalah 10 fakta dari kasus dugaan ruda paksa oleh oknum polisi Aibda RH di Maluku. 1. Identitas terlapor dan pangkat kepolisian terlapor dalam kasus asusila ini adalah seorang pria berinisial RH yang merupakan anggota aktif Kepolisian Republik Indonesia. Ia diketahui memiliki pangkat Ajun Inspektur Polisi 2, Aibda, dan bertugas di jajaran Kepolisian Daerah Maluku. Berdasarkan konfirmasi dari pihak Humas Polda Maluku, Aibda RH tercatat secara resmi bertugas di unit kerja Polres Seram bagian Barat. Saat ini, statusnya sudah menjadi terlapor atas dugaan tindakan kriminal yang mencederai institusi Polri. 2. Kondisi korban saat kejadian berlangsung insiden memilukan ini menimpa seorang wanita dalam kondisi yang sangat lemah dan tidak berdaya. Pada saat peristiwa ruda paksa tersebut terjadi, korban dilaporkan sedang dalam keadaan sakit di kediamannya. Pelaku diduga memanfaatkan kerentanan kondisi fisik korban yang sedang terbaring sakit untuk melancarkan aksi bejatnya. Hal ini menambah berat dugaan pelanggaran hukum karena korban tidak dalam kapasitas untuk membela diri secara maksimal. 3 waktu dan lokasi kejadian di Kota Masohi. Peristiwa dugaan ruda paksa tersebut terjadi pada akhir tahun, tepatnya pada tanggal 24 Desember 2025, terjadi koreksi kontekstual dari teks 2026 karena laporan dibuat Januari 2026. Kejadian ini berlangsung di wilayah Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Meskipun kejadiannya di Maluku Tengah, proses penanganan awal dan penahanan terhadap terlapor dilakukan oleh Polres Seram bagian Barat. Pemilihan waktu kejadian di malam menjelang Hari Besar Keagamaan memberikan kesan ironis atas tindakan yang dilakukan oknum tersebut. 4. Dampak trauma mendalam pada korban akibat tindakan kekerasan seksual yang dialaminya. Wanita berinisial MK ini mengalami trauma psikologis yang sangat berat. Trauma tersebut sempat membuatnya tidak berani bicara dan memilih untuk memendam insiden tersebut selama beberapa minggu. Kondisi mental yang terguncang membuat korban membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan keberanian dalam mencari keadilan. Dampak psikologis ini menjadi poin penting dalam penyelidikan yang akan dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak,
PPA. 5. Laporan resmi ke Polda Maluku. Setelah sempat terdiam karena rasa takut dan trauma, korban akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan Aibda RH pada tanggal 12 Januari 2026. Laporan tersebut dilayangkan secara resmi melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polda Maluku. Pihak korban berharap dengan adanya laporan ini, hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya tanpa melihat status pelaku sebagai anggota polisi. Keberanian korban melaporkan kasus ini juga didorong oleh keinginan agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. 6. Penahanan Aibda RH di sel tahanan saat ini. Aibda RH sudah resmi diamankan dan harus mendekam di balik jeruji besi. Karopenmas Bidang Humas Polda Maluku, AKP Imelda Haurisa, mengonfirmasi bahwa terlapor sementara menjalani masa penahanan. Penahanan dilakukan di sel tahanan Polres Seram bagian Barat guna mempermudah proses penyidikan dan mencegah pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Langkah tegas ini diambil untuk menunjukkan keseriusan kepolisian dalam menangani perkara tersebut. 7. Penanganan kasus oleh Unit PPA Polda Maluku. Penyidikan perkara ini ditangani secara khusus oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku. Tim penyidik spesialis ini ditugaskan untuk mendalami detail kejadian serta memberikan pendampingan bagi korban. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Rosta Umasugi, memastikan bahwa penanganan kasus sedang berjalan dengan agenda yang terukur. Unit PPA fokus pada pengumpulan bukti-bukti terkait tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum Aibda RH. 8. Agenda pemanggilan saksi dan korban. Penyidik telah menyusun jadwal pemeriksaan lanjutan untuk memperkuat berkas perkara pada pekan depan. Agenda utamanya adalah pemanggilan kembali terhadap korban MK serta sejumlah saksi lainnya untuk dimintai keterangan tambahan. Selain korban dan saksi, surat panggilan juga telah dikirimkan kepada terlapor Aibda RH untuk memberikan keterangan secara resmi di hadapan penyidik. Kesaksian-kesaksian ini akan menjadi dasar bagi kepolisian untuk menentukan status hukum selanjutnya bagi RH. 9. Pemeriksaan etik dan pidana secara simultan. Aibda RH tidak hanya menghadapi ancaman hukuman penjara melalui peradilan pidana, tetapi juga pemeriksaan internal kepolisian. Secara etik, ia sedang diperiksa oleh penyidik Propam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai anggota Polri. 2 jalur hukum ini berjalan beriringan guna memastikan bahwa sanksi yang diterima pelaku benar-benar menyeluruh. Jika terbukti bersalah secara etik, Aibda RH juga terancam dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat dari kedinasannya. 10. Komitmen transparansi Polda Maluku. Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk menangani kasus ini secara profesional dan transparan kepada publik. Kombes Rosta Umasugi menekankan bahwa instansinya tidak akan melindungi oknum anggota yang terbukti melakukan pelanggaran hukum berat. Penegasan ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian di wilayah Maluku. Pihak Polda berjanji akan menindak tegas dan memberikan hukuman maksimal sesuai aturan jika semua bukti-bukti telah terpenuhi di persidangan nanti.